Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Sang Pemilik cahaya yang senantiasa menuntun hati kita menuju kebaikan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik yang menuntun jiwa menuju ketenangan sejati. Sahabat sekalian, mari kita bersama-sama membuka hati dan menyimak sebuah kisah dengan penuh rasa syukur. Semoga setiap detik yang kita lalui bersama menjadi cahaya baru bagi langkah-langkah kita ke depan. Di hadapan kita, atau mungkin di dalam benak kita, terbayang sebuah bangunan yang anggun. Masjid Al-Ikhlas kini berdiri kokoh dengan dua lantainya yang megah. Bangunan ini seolah menjadi saksi bisu dari sebuah perjalanan panjang yang tidak pernah mudah. Ia tidak hadir begitu saja dalam semalam, melainkan tumbuh dari untayan doa, tetesan keringat pengorbanan, dan langkah-langkah kecil yang dipenuhi keikhlasan. Lihatlah kubahnya yang megah, berdiri anggun tanpa menara yang menjulang tinggi. Namun, jangan salah, cahaya kedamaian yang terpancar dari dalamnya mampu menembus jauh melampaui dinding-dindingnya, menyentuh hati setiap insan yang merindukan ketenangan. Kisah ini berawal jauh sebelum masjid yang kita kenal sekarang ini berdiri. Dulu, ada sebuah langgar kecil yang begitu sederhana. Namanya Mushola Al-Ikhlas. Langgar ini adalah milik keluarga almarhum Bapak Abdul Kholik, yang lokasinya berada sekitar 50 meter di sebelah selatan bangunan masjid kita saat ini. Sebuah tempat yang sangat bersahaja. Namun dari sanalah gema di zikir telah berkumandang sejak tahun 1960-an. Mushola itu menjadi semacam pelabuhan kecil bagi para jamaah di tengah hiruk pikuk dan kerasnya kehidupan. Tempat mereka menenangkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Namun, waktu terus berjalan tanpa henti. Sementara ruang di mushola itu tetap sama, langgar kecil itu perlahan tak lagi mampu menampung semangat jamaah yang semakin membara. Suara riang anak-anak yang belajar membaca Al-Quran seakan memenuhi setiap sudutnya hingga terasa sesak. Ruangannya tak lagi cukup untuk menampung jamaah sholat Jumat. Apalagi saat bulan suci Ramadan tiba, sholat tarawih selalu meluber hingga keluar. Tentu saja, untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha, jamaah yang datang jauh lebih banyak lagi. Dari kegelisahan inilah, dari sebuah kebutuhan yang mendesak, muncullah sebuah tekad yang besar di hati masyarakat. Atas inisiatif mulia dari almarhum Bapak Haji Abdul Razak, masyarakat kampung sekitar bersatu padu. Mereka menyatukan niat, menyatukan tenaga, dan menyatukan harapan. Dengan semangat gotong royong yang tulus dan ikhlas, mereka mulai membangun Masjid Al-Ikhlas di atas sebidang tanah wakaf dari almarhum Bapak Haji Abdul Syukur pada tahun ke-1994. Bisa kita bayangkan, setiap batu bata yang disusun, setiap butir pasir yang dipikul, setiap tetes peluh yang jatuh, semuanya menjadi bukti cinta mereka yang mendalam kepada rumah Allah. Ini bukan sekadar membangun gedung. Ini adalah wujud pengabdian dan kerinduan mereka akan tempat ibadah yang lebih layak. Lalu, bagaimana dengan langgar kecil yang lama? Ia tidak dilupakan begitu saja. Langgar itu kemudian dibongkar, bukan untuk dihilangkan jejaknya, tetapi untuk lahir kembali dalam bentuk yang baru dan lebih bermanfaat. Di atas lahan bekas musola itu, dibangunlah sebuah TPQ bertingkat 3. Sebuah tempat di mana generasi Qurani baru akan tumbuh dan berkembang. Sebuah warisan yang terus hidup. Dari masjid yang baru inilah, sebuah kehidupan baru bermula. Masjid Al-Ikhlas menjadi pusat kegiatan, laksana mata air yang tak pernah kering, terus mengalirkan kebaikan. Dari rahimnya, lahir banyak sekali kegiatan dan majelis yang bermanfaat bagi umat. Ada Yayasan Baitul Ikhlas yang menjadi payung hukum bagi kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan. Ada Majelis Taklim As-Sakinah untuk para ibu, tempat mereka menimba ilmu dan mempererat ukhuwah. Ada pula Majelis Taklim Al-Muqlaisan untuk para bapak, menjadi wadah untuk mengkaji ajaran agama lebih dalam. Tidak ketinggalan,
gema syalawat merdu dari majelis sholawat Al-Muhibin yang selalu menyejukkan hati. Dan tentu saja, TPQ Al-Ikhlas yang meneruskan estafet pendidikan Al-Quran bagi anak-anak kita. Selain itu, ada juga majelis-majelis rutin seperti Tadribul Quro untuk melatih para qori dan qoriah, serta majelis hikam yang mengkaji kitab-kitab tasawuf untuk membersihkan jiwa. Semua lembaga dan kegiatan ini berdiri demi satu tujuan mulia, untuk melayani umat, membimbing jamaah, dan menjadi cahaya penerang bagi kota Probolinggo. Hari ini, Masjid Al-Ikhlas bukan lagi sekadar bangunan megah yang berdiri di tengah ganggang sempit perkampungan. Ia telah menjelma menjadi sesuatu yang lebih dari itu. Ia adalah rumah untuk pulang, tempat di mana jiwa-jiwa yang lelah bisa berteduh dan menemukan kedamaian. Tempat di mana harapan-harapan baru terus tumbuh. Dan yang terpenting, tempat di mana bane-bani kebaikan disemai setiap hari, setiap waktu. Mengenang semua ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan mengirimkan doa terbaik. Al-Fatihah untuk para pendahulu kita, untuk mereka yang telah menabur benih amal jariah, yang pahalanya insya Allah tidak akan pernah putus. Mereka adalah para perintis yang telah mewariskan kebaikan ini untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan jalan mereka di alam sana dan melimpahkan pahala yang tiada batas atas segala perjuangan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Kini perjuangan itu ada di pundak kita. Warisan mulia ini harus kita jaga dan kita kembangkan. Mari kita lanjutkan perjuangan mereka. Mari kita makmurkan masjid ini dengan hati yang lembut, dengan langkah yang ringan untuk beribadah, dan dengan keikhlasan yang tidak pernah habis. Sebab setiap sujud yang kita lakukan di sini, setiap ayat suci yang kita lantunkan, dan setiap rupiah infak yang kita titipkan di jalan Allah, semua itu tidak akan sia-sia. Semua itu akan kembali kepada kita sebagai cahaya penerang di kehidupan yang abadi kelak. Bagi sahabat sekalian yang tergerak hatinya untuk ikut andil dalam memakmurkan rumah Allah ini, Anda bisa menyalurkan infak terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Masjid Al-Ikhlas di nomor rekening 72644010 Sekecil apapun yang kita berikan dengan ikhlas, insya Allah akan menjadi catatan amal yang besar di sisinya. Demikianlah kisah yang telah kita dengarkan bersama. Semoga setiap kata yang terucap menjadi pengingat bagi kita semua. Semoga setiap cerita menjadi doa yang terkabul. Dan semoga setiap niat baik yang muncul di hati kita menjadi pahala yang tak terputus arusnya. Sebelum kita akhiri, mari kita sekali lagi hadiahkan Al-Fatihah untuk para pendahulu, para wakif, para donatur, dan semua yang telah berjasa dalam pembangunan dan kemakmuran Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah meridai setiap langkah kita. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar semakin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.